él lo va a hacer. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Siap belajar? Siap. Yang terakhir kita itu tentang apa? Asam dan basa. Asam dan basa. Oke. Minta kenalan. Kayak apa? Kertas. Apa lagi? Indikator. NaOH itu sifatnya apa? Basa. H2SO4 kemarin apa? Asam. Asam dalam larutan dalam air dia menghasilkan ion koamin, kemudian basa dan asam adalah NaCl itu sifatnya asam atau basa? Kalau yang Cl yang kalau kalian di belakang netral. Apa yang ditunjukkan? Jeruk dan cuka. Barang yang kalian praktikum masuk kategori apa? Asam atau basa? Asam. Biasa makan kan? Makan apa saja ya? Jadi kalau saya di fasilitas di tangan kalian makannya oke. Nah, coba perhatikan yang berikutnya. Ini apa? Anatomi. Pernah rasa? Tidak. Ada kita kemarin asam atau basa? Asam. Kita satu dua saja. Tidak. Satu saja. Tidak. Tapi dua-duanya asam. Kemarin itu kalian dapat air kamu sama air sabun itu basa atau asam? Basa. Kalau kita lihat dua hal yang sudah ibu tunjukkan tadi, ada jeruk sama H2SO4 atau air aki, terus ada air kapur dengan sabun, sama-sama asam, sama-sama basa. Tapi kenapa ada yang berbeda? Kekuatan. Ada yang untuk menyala motor, terus menyala lampu motor, apa lagi? Dengan kesejukan pas, berarti masih hiroshi. Berarti apa bisa menyalakan lampu? Sampai bisa menyalakan lampu, berarti ada apa di situ? Ada arus listrik. Nah, kenapa sampai dia bisa menghasilkan listrik? Listrik itu bisa dihasilkan jika ada ion positif dan juga ion negatif. Kali ini kita akan belajar tentang menganalisis kekuatan asam dan basa. Nah, kekuatan asam dan basa ini kita bisa analisis atau kita bisa identifikasi melalui gaya hantar listrik. Coba bisa bagaimana kekuatannya? Apakah nanti sabun juga bisa? Bagaimana kekuatannya? Kita lakukan percobaan. Kayak kemarin atau ada yang berbeda? Berbeda. Somebody else you. Kalau sudah, silakan ambil alat dan jalan yang sudah disediakan.
hasil diskusi serta pengamatan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, hasil pengamatan. Larutan yang pertama, air kapur, gelembung tidak ada, lampu tidak menyala, kekuatan daya listrik lemah, sifat larutan basah. Larutan yang kedua, air sabun, gelembung ada, nyala lampu tidak menyala, kekuatan daya listrik lemah, sifat larutan basah. Garam, gelembung tidak ada, lampu menyala, kekuatan daya listrik kuat, sifat larutan asam kuat. Gelembung ada, lampu menyala, kekuatan daya listrik kuat, sifat larutan basa kuat. Gelembung ada, nyala lampu tidak menyala, kekuatan daya listrik lemah, sifat larutan asam lemak. H2SO4, gelembung ada, lampu menyala, kekuatan daya listrik kuat, serta sifat larutan asam kuat. Asam kuat, air garam, H2SO4, asam lemak, larutan cuka, basa kuat, NaOH, basa lemak, air sabun. Suatu larutan dapat menghasilkan listrik ketika dalam air terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Hal apa yang menyebabkan larutan tersebut menghasilkan daya listrik yang lemah? Daya listrik menjadi lemah karena senyawa terionisasi sebagian saat terlarut dalam air. Hal apa yang menyebabkan larutan tersebut menghasilkan daya listrik yang kuat? Daya listrik menjadi kuat karena senyawa terionisasi semua saat terlarut dalam air. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang menyampaikan pertanyaan, mari silakan. Larutannya pasalnya. Yang kedua, larutan sabun bergelembung, nyala lampunya mati, kekuatan daya listriknya lemah, sifat larutannya basah lemak. Yang ketiga, larutan garam bergelembung, nyala lampunya menyala, kekuatan daya listriknya kuat, sifat larutannya asam kuat. Yang keempat, larutan cuka bergelembung, nyala lampunya mati, kekuatan daya listriknya lemah, sifat larutannya asam. H2SO4 bergelembung, nyala lampunya mati, kekuatan daya listriknya lemah, sifat larutannya asam lemak. Air kapur basa lemak, 2 larutan sabun basa lemak, 3 larutan garam asam kuat, 4 larutan NaOH basa kuat, 5 larutan cuka asam lemak, larutan H2SO4 asam lemak. Yang berikut, adakah larutan yang tidak menghasilkan listrik? Jelaskan. Iya, ada, yaitu air sabun dan larutan cuka menghasilkan daya listrik kuat, dapat dilihat dari nyala lampu ataupun dari gelembung pada elektroda. Sekian dari hasil pengamatan kami. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Kenapa jadi kamu sifat larutan adalah asam kuat? Sedangkan kemarin yang kita praktek garam karena sifat larutannya itu netral. Karena waktu praktek air larutan juga bergelembung, terus lampu juga dia menyala, makanya kita punya sifat larutannya asam kuat. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Kelompok 3 mau maju atau tidak? Kalian kan praktek, sudah. Pengamatan larutan air kapur gelembung ada, nyala lampu menyala, kekuatan daya listrik lemah, sifat larutan basah lemak. Gelembung ada, nyala lampu ternyala, kekuatan daya listrik kuat, sifat larutan netral. Larutan NaOH, gelembung ada, nyala lampu menyala, kekuatan daya listrik kuat, sifat larutan basah kuat. Larutan cuka, gelembung ada, nyala lampu mati, kekuatan daya listrik lemah, sifat larutan asam lemak. Larutan
terlarut dalam air. Memberi listrik yang menjadi lemah karena senyawa triosisif semua terlarut dalam air. Terima kasih sudah presentasi. Sudah sampai. Kelompok 1. Larutan kapur kalian itu masuk apa? Basa kuat, asam kuat, basa lemah. Bisa menghasilkan listrik berarti terurai menjadi ion apa dan ion apa? Ion negatif. Kalau indikator yang kita lihat di sini apa? Kalau seandainya dia kuat, ada gelembung, terus ada lambung. Sekarang kita lihat air kapur itu adalah basa kuat. Itu berarti pakaian alat listrik yang tadi kalian buat pasti masih mengalami rendah. Tadi jawabannya apa ya? Ada asam kuat. Asam kuat, asam lemah. Tadi apa? Netral ya. Oke. Kalau NaCl itu juga menghasilkan ion positif dan negatif ya. Ada Na+ dan Cl-. Tapi kalau kalian ngerti ya berdasarkan pengertian kita tentang asam basa, ada tidak ion H+ dan OH-. Ada tidak? Tidak. Terus asam dan basanya dari mana? Asam basanya dari mana? Nah, ya, jadi dia netral. Praktek kita hari ini memang untuk melihat indikatornya, kita lihat mana yang menghasilkan listrik. Tapi harus ingat, ini bukan untuk membedakan sifat. Kalau sifat, ini yang tadi kita jadi masalah. Asam? Asam. Nah, jadi dia dengan H2SO4. H2SO4 tadi apa? Asam atau jadi kalaupun coba bisa menghasilkan listrik atau tidak? Bisa ya. Jadi dia memang bisa menghasilkan listrik. Tapi sebenarnya dia harus butuh banyak baru bisa bersaing dengan H2SO4. Dari semua yang sudah kalian praktek, ada yang mau bertanya? Kesimpulan yang terakhir untuk pembelajaran kita, untuk bisa membedakan antara asam dan basa, selain kita menggunakan indikator, bisa juga kita menggunakan daya hantar listrik dengan melihat nyala lampu dan gelembung gas pada katode. Dengan cara saat kita melihat lampu menyala dan ada gelembung, itu termasuk kuat, dan lampu menyala tidak ada gelembung, termasuk lemah. Jadi hari ini kita belajar tentang kekuatannya, bukan belajar sifat-sifat yang kemarin. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari indikator saja untuk melihat dia asam kuat basa kuat, barang kenapa itu barang sudah mau jadi bahan kamu. Oke, tapi juga kita bisa lihat dari daya listriknya. Minggu depan kita akan sambung pembelajarannya. Kalau minggu kita cuma bedakan dia punya sifat sama bedakan dia punya kekuatan. Minggu depan itu kita belajar menghitung. Misalkan ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 atau berapa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Hasilkan itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalian sendiri yang bisa hasilkan. Bisa maksudnya kita doain. Ada yang mau pulang mana kita akan di kami masing-masing. Ya.